rakyat atau sultan. Saran ini ternyata terbukti efektif dan berhasil. Pada tahun 1898, Johannes Benedictus van Houts ditunjuk sebagai gubernur Aceh dan dia bersama letnan yang bernama Hendrikus Collins berhasil merebut sebagian besar wilayah Aceh. Setelah itu, Sultan Muhammad Daud Shah yang telah kehilangan banyak pendukung akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda di tahun 1903 setelah dua istrinya, anak, serta ibundanya diculik dan ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh benar-benar jatuh di tahun 1904 ketika ibu kota Aceh sepenuhnya direbut oleh Belanda. Namun panglima-panglima perang yang bersembunyi di pedalaman dan para ulama Aceh masih terus melakukan perlawanan serta mengorbankan semangat juang rakyat untuk memerdekakan kembali tanah mereka dari jajahan kolonial. Upaya mereka berlanjut sampai Jepang masuk pada era Perang Dunia II dan menggantikan peran Belanda. Perang Aceh telah meninggalkan bekas yang mendalam bagi kedua belah pihak. Bagi Aceh, perang ini mengakibatkan kerusakan yang sangat parah pada infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya. Banyak nyawa rakyat Aceh yang melayang selama perlawanan dan harta benda mereka hilang dirampas Belanda. Tapi bagi Belanda sendiri, perang Aceh merupakan perang yang sangat mahal karena kerusakan yang mereka terima dari serangan rakyat Aceh benar-benar merugikan mereka. Terlebih, perang yang berlangsung sangat panjang itu adalah perang yang melelahkan dan memicu perdebatan di dalam negeri Belanda mengenai etika kolonialisme. Seiring berjalannya waktu, karena kesengsaraan yang dibawa Belanda selama masa jajahan, kesadaran nasionalisme masyarakat Aceh mulai tumbuh. Partisipasi Teuku Nyav Arif dalam Volksraad, Parlemen Kolonial Hindia Belanda, menjadi bukti nyata keterlibatan Aceh dalam kancah politik nasional. Kehadirannya di parlemen memberikan peluang bagi Aceh untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh. Namun sayangnya, harapan akan perubahan yang lebih baik di bawah pemerintahan kolonial Belanda itu harus pupus. Rakyat Aceh semakin menyadari kalau kemerdekaan hanya dapat mereka raih melalui perjuangan bersenjata saja. Jadi, ketika Jepang mulai menunjukkan minat untuk menguasai wilayah Asia Tenggara, para tokoh pejuang Aceh melihat ini sebagai peluang untuk mengusir Belanda dari tanah air mereka dan akhirnya mengirim utusan untuk menemui pemimpin perang Jepang supaya mereka mau membantu mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dengan Jepang pun dilakukan pada tahun 1940 di mana pihak Aceh dan Jepang mengatur rencana pendaratan. Setelah beberapa rencana pendaratan yang gagal, Jepang baru berhasil mendarat di Aceh pada tanggal 9 Februari di tahun 1942 di wilayah Ujung Bate, Aceh Besar. Kedatangan pasukan Jepang awalnya disambut antusias oleh rakyat Aceh karena mereka berharap Jepang bisa membawa kemerdekaan dan mengakhiri penjajahan Belanda. Tapi ternyata Jepang membawa niat lain. Setelah Jepang berhasil mengusir Belanda secara permanen dari tanah Aceh, mereka yang awalnya bersikap baik dan menghormati adat istiadat Aceh sehingga masyarakat Aceh mau membantu Jepang melaksanakan program-program pembangunannya, justru kemudian Jepang menunjukkan wajah aslinya. Personel tentara Jepang mulai banyak yang melakukan pelecehan terhadap kaum perempuan Aceh. Bahkan Jepang juga kemudian memuat kebijakan-kebijakan yang merendahkan martabat dan keyakinan masyarakat Aceh. Seperti perintah untuk membungkuk ke arah matahari terbit setiap pagi, memicu kemarahan rakyat yang akhirnya melakukan perlawanan yang dipimpin oleh para ulama dan tokoh masyarakat. Salah satu perlawanan yang paling terkenal adalah aksi perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil dari daerah Bayu dekat dengan Lauk Sumawe. Dalam perlawanan Jepang, rakyat Aceh memutuskan untuk menggunakan taktik perang gerilya untuk melawan pasukan Jepang dengan persenjataan mereka yang jauh lebih modern. Kaum perempuan Aceh juga ikut aktif dalam melakukan perlawanan ini, di mana mereka membantu dengan memberi dukungan logistik dan bahkan ada yang ikut bertempur. Peperangan melawan Jepang ini berlangsung sampai berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 itu sampai ke Aceh. Tapi masalahnya, proklamasi tersebut tidak serta-merta membuat seluruh wilayah Aceh mengakui kedaulatan Indonesia. Aceh masih penuh gejolak dan masih harus menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kemerdekaannya, terutama dari upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Setelah Indonesia benar-benar merdeka pun, Aceh yang telah mengakui kedaulatan Indonesia dan resmi menjadi bagian dari Indonesia, tetap berusaha keras memperjuangkan otonomi khusus untuk menjaga keistimewaan budaya dan agama mereka. Dari sinilah akar permasalahan pemberontakan Aceh kepada pemerintahan Indonesia dimulai. Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam menaruh harapan besar pada pemerintahan pusat, khususnya terhadap Soekarno yang telah berjanji untuk menerapkan syariat Islam di Aceh dan merealisasikan agar syariat Islam menjadi landasan negara Indonesia. Namun harapan itu perlahan memudar ketika pemerintah pusat jauh lebih fokus pada penyatuan negara dan pembangunan nasional. Ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat Aceh kian memuncak ketika pemerintah pusat justru mengambil kebijakan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh. Selain itu, peleburan Provinsi Aceh ke dalam Sumatera Utara pada tahun 1950 juga menjadi titik balik yang memicu kekecewaan semakin mendalam di kalangan masyarakat Aceh.
Keputusan tersebut dianggap sebagai pengingkaran terhadap jasa-jasa Aceh dalam perjuangan kemerdekaan, sebab memang selama masa revolusi fisik, Aceh telah memberikan kontribusi yang sangat besar, baik dalam bentuk tenaga maupun harta benda. Namun setelah kemerdekaan, pemerintah pusat justru membuat Aceh kehilangan otonomi dan identitasnya sebagai sebuah provinsi yang berdiri sendiri. Peluburan Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara juga dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi dan budaya Aceh yang telah terjaga selama berabad-abad, sehingga makin memperkuat sentimen anti pemerintah pusat. Situasi tadi semakin memanas dengan beredarnya rumor tentang rencana pembunuhan massal terhadap 300 tokoh masyarakat Aceh. Rumor ini yang memperkuat kecurigaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat, dan walaupun masyarakat Aceh menyadari kalau kebenaran rumor masih dipertanyakan, tapi semangat perlawanan rakyat Aceh sudah terbakar. Hal itulah yang memicu tumbuhnya gerakan separatis di Aceh. Tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang merasa dikhianati oleh pemerintah pusat kemudian menggagas pembentukan negara Islam di Aceh. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan Darul Islam di Aceh ini dimulai pada tanggal 13 Muharram 1372 Hijriah atau pada tanggal 21 September 1953 dengan pernyataan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Tengku Muhammad Daud Barre atas nama rakyat Aceh. Muhammad Daud yang merupakan seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh mempermudah proses proklamasi ini karena sebagai gubernur militer daerah istimewa Aceh, dia berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintahan, baik sipil maupun militer. Peranannya ini membuat Muhammad Daud tidak sulit untuk mendapatkan pengikut serta menciptakan basis pendukung. Gerakan perlawanannya lebih lancar setelah Muhammad Daud berhasil mempengaruhi banyak pejabat pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidi, untuk melepaskan diri dari Indonesia dengan menyetujui proklamasi yang dilakukan. Proklamasi itu menyatakan kalau Aceh merupakan bagian dari negara Islam Indonesia di bawah kepemimpinan Imam Besar Negara Islam Indonesia yang saat itu dijabat oleh pendiri NII, yaitu Sekarmaji Marijan Karto Suwirjo, yang bertempat tinggal di desa Cisampang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Proklamasi tersebut juga menjadi bentuk protes terhadap pemerintah pusat dan sekaligus upaya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Aceh dalam menerapkan syariat Islam secara kafah atau sempurna. Setelah memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII Aceh pada tahun 1953, para pendukung Tengku Daud berhasil menguasai wilayah yang cukup luas di Aceh. Beberapa kota penting bahkan berada di bawah kendali mereka. Keberhasilan awal ini menunjukkan kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh gerakan separatis di Aceh. Sementara pemerintah pusat yang melihat situasi genting di Aceh akhirnya membuat tindakan. Di bawah perwakilan Perdana Menteri Ali Sastro Amijojo, pemerintah pusat melakukan upaya untuk mengatasi pemberontakan dengan menyampaikan pidato di hadapan DPR pada tanggal 28 Oktober 1953 untuk menjelaskan secara rinci mengenai peristiwa yang terjadi di Aceh. Dalam pidato yang disampaikan oleh Ali, pemerintah pusat menegaskan bahwa pemberontakan Aceh adalah ancaman serius bagi kedaulatan negara yang harus segera diatasi. Pemerintah pusat lalu segera melakukan operasi militer dengan mengirim pasukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Aceh. Di saat yang bersamaan, upaya negosiasi dilakukan dengan para pemimpin pemberontakan. Tapi upaya negosiasi ini tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Jadi pemerintah akhirnya berupaya untuk memenangkan hati rakyat Aceh dengan memberikan berbagai fasilitas dan pelayanan publik. Dengan semakin intensifnya operasi militer yang dilakukan oleh ABRI, gerakan di Aceh semakin terdesak. Pasukan Muhammad Daud terpaksa meninggalkan daerah-daerah perkotaan dan mengalihkan basis operasinya ke daerah-daerah pedesaan yang sulit dijangkau. Ketika kondisinya semakin sulit, pemerintah pusat berupaya untuk menyelesaikan konflik melalui jalur damai dengan bantuan dari pemerintah daerah Sumatera Utara dan Sumatera Tengah. Operasi militer memang tetap dilanjutkan, tetapi kali ini diimbangi dengan upaya untuk membuka ruang dialog dan negosiasi dengan para pemimpin pemberontakan. Puncak dari upaya perdamaian ini adalah diselenggarakannya Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada bulan Desember di tahun 1962. Musyawarah ini bisa terjadi atas inisiatif Panglima Kodam 1 Iskandar Muda, Kolonel Jenderal Makarawong, yang bertujuan untuk mencari solusi damai atas konflik yang sudah cukup berkepanjangan. Konflik itu, selain membuat bangsa menjadi terpecah, juga tentu saja telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur hingga menghambat pembangunan di Aceh. Beruntung, setelah negosiasi damai yang itu pun sangat panjang dan melelahkan, akhirnya Muhammad Daud memutuskan untuk menyerahkan dirinya yang menandai berakhirnya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Aceh. Keamanan dan ketertiban di Aceh pun berangsur-angsur membaik setelah pemberontakan resmi berakhir di tahun 1962. Setelah berakhirnya pemberontakan Darul Islam tersebut, Aceh mengalami masa tenang. Namun sebenarnya, bibit-bibit kecewaan terhadap pemerintah pusat masih tumbuh subur di kalangan masyarakat Aceh
yang kemudian meletus dengan munculnya gerakan separatis baru yang dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Gerakan ini muncul karena akar-akar historis yang memang penuh gejolak konflik. Awalnya Aceh merasa kalau perjuangan mereka dalam melawan kolonialisme hingga kemerdekaan Indonesia masih tidak diakui kontribusinya. Padahal pada masa penjajahan Belanda di tahun 1800-an, Aceh merupakan pusat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Masyarakat Aceh adalah salah satu rakyat Indonesia terakhir yang menyerah pada pemerintah kolonial. Itu pun setelah terjadi kampanye brutal selama 30 tahun dalam bentuk Perang Aceh yang bermula sejak tahun 1873 dan baru berakhir di tahun 1903. Lalu ketika Belanda menyerahkan kedaulatan wilayah jajahannya, pemerintah Aceh diserahkan kepada Indonesia yang menurut kelompok GAM, hal itu dilakukan tanpa berkonsultasi atau berdiskusi terlebih dulu. Maka tidak heran jika setelah Indonesia merdeka, Aceh berharap kalau pemerintah pusat akan memberikan kewenangan yang khusus kepada Aceh dan dibiarkan mempertahankan otonomi serta identitasnya. Sayangnya, pemerintah pusat justru tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Aceh, bahkan gagal memenuhi janji-janji otonomi yang telah dijanjikan. Masyarakat Aceh pun jadi merasa diperlakukan tidak adil yang memuncak pada keinginan untuk memiliki pemerintahan sendiri. Selain masalah tersebut, isu sentral dalam Gerakan Aceh Merdeka adalah karena adanya perbedaan pandangan mengenai penerapan hukum Islam antara pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh yang menginginkan syariat Islam diterapkan secara lebih konsisten dan sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena pemerintah pusat lambat memberi respon dan kemungkinan gagal memenuhi tuntutan yang diberikan masyarakat Aceh, maka banyak masyarakat yang kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat karena saat itu Presiden Soekarno tidak mengizinkan Aceh menerapkan syariat hukum di masa pemerintahannya. Walaupun Aceh diberikan status khusus sebagai sebuah daerah dengan otonom istimewa, hal ini memicu ketegangan dan ketidakpercayaan. Dua masalah utama tadi masih diperburuk dengan penemuan cadangan gas alam yang besar di Laut Sumawe, Aceh, di mana karena pemerintah pusat memanfaatkannya, maka masyarakat Aceh merasa bahwa kekayaan alam mereka dieksploitasi oleh pihak luar tanpa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat. Ketimpangan dalam distribusi hasil bumi inilah yang semakin membuat masyarakat Aceh merasa diperlakukan tidak adil, sehingga makin menuntut pemisahan wilayah dari Indonesia dan ingin mendirikan negara sendiri. Dari sinilah Gerakan Aceh Merdeka muncul pada tanggal 4 Desember di tahun 1976 dengan didirikan oleh Hasan Ditiro. Begitu dibentuk, GAM langsung mendeklarasikan kemerdekaan Aceh, mengatur agenda untuk memisahkan diri dari negara Indonesia dan membentuk negara Aceh yang merdeka dengan kabinet-kabinet pemerintahannya. GAM ini cukup mudah mendapat dukungan karena mereka memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat dan berhasil menarik banyak simpati. Tapi dalam mencapai tujuan mereka dalam memerdekakan Aceh, GAM dihadapkan pada tantangan yang berat. Gerakan ini meski mendapat dukungan, tapi hanya berupa gerakan kecil dengan anggota aktif bahkan tidak lebih dari 200 orang, yang kebanyakan merupakan profesional muda, berpendidikan tinggi, dan merupakan masyarakat kelas atas maupun menengah. Mereka jelas tidak punya pengalaman militer, makanya serangan pertama GAM tidak berjalan mulus. Upaya untuk menyabotase industri minyak dan gas di Aceh, khususnya pabrik Exxon Mobil yang merupakan pemegang saham PT Arun sekaligus melakukan operasi di ladang gas Arun, ternyata tidak membuahkan hasil. Sebenarnya Hasan Ditiro selaku pemimpin GAM memiliki latar belakang yang kuat di bidang ekonomi. Dia bahkan diketahui sempat mengajukan penawaran untuk pembangunan pipa gas. Tapi kalau bersaing dengan perusahaan besar